Selamat datang kembali di channel HG Auto, dan kali ini saya lagi berada di dalam Innova Zenix lagi, tapi ini bukan yang tipe hybrid, melainkan tipe bensin tipe V. Jadi nggak ada sunroof. Dan mobil ini kita ingin coba, kita ukur kebisingannya sampai seberapa. Kalau tadi sekilas sih saya rasakan itu nggak jauh beda sama Zenix yang hybrid, cuman ya raungan mesinnya aja lebih kerasa karena dia murni mesin, tidak ada bantuan dari baterai. Oke, mari kita langsung coba aja gimana bisingnya si Innova bensin Zenix ini. Jadi di mobil ini kita bakalan pasang peredam di keseluruhan interior, mulai dari lantai, atap, ruas ban, dan juga keempat pintu. Lalu selain itu kita juga akan kita juga akan bangun audio 3W di Innova Zenix ini dengan konsep yang ringkes, jadi nggak terlalu ekstrim, tapi untuk dari segi audio itu ya hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan standarnya. Oke, ini kita coba putar-putar sekitar bengkel kita ya. Menurut saya Innova Zenix ini lebih tipis ya platnya dibandingkan Innova Reborn yang sebelumnya. Dan bukan hanya saya yang bilang seperti itu, tapi kebanyakan dari konsumen juga yang sudah punya Zenix atau sudah lihat di event-event yang berada di mall itu juga mereka bilang kok rasanya lebih tipis ya, karena waktu diketok itu getarannya berasa sekali dibandingkan yang Reborn ya. Yang saya rasakan sama, jadi ketika deselerasi suara road noise lumayan masuk, apalagi kalau akselerasi kita tancap gasnya, tercover suara motor. Sebentar, kita cari jalan, kita putar balik dulu, kita cari jalan yang agak panjang dan lurus. Nah, ini nih ya, raungan mesinnya terasa masuk. Jadi nanti ketika sudah diperedam menggunakan peredam lantai pasti jauh lebih berkurang. Kalau untuk audio sekilas tadi saya coba juga nggak beda sama yang seri hybrid. Cuman di sini ada PR itu yang pasti atap, karena atapnya ini nggak ada sunroofnya, langsung plat biasa seperti Innova Reborn. Jadi ini pasti ketika hujan suara air jatuh itu kerasa banget, seperti dilempar kerikil. Oke teman-teman, ini sudah selesai Innova Zenix bensinnya, dan ini kita mau tes untuk di jalanan. Ini posisi audio mati. Sebentar. Dan ini tadi jalan baru sekitar ratusan meter tuh udah kerasa dia lebih silent ya. Yang depan ini kita double, jadi suara mesinnya ini lebih minim. Nanti kita juga bakal tes seperti sebelumnya. Nah, ini suara mobil diesel pertamanya di Indonesia, Panther. Nah,
juga minim sekali. Padahal kalau dibuka ini jendela, ini suaranya. Ini kita tutup. Cuman sisa 10-15% doang. Nah, ini kita nanti tes di jalan yang sama. Ya. Ini audio posisi mati. Suara kaki-kakinya lebih silent. Tuh. Ini tinggal putar audio aja, udah beres. Nah, nanti untuk selengkap soal audionya nanti kita juga bakal bahas, tapi di sini kita mau ke peredam dulu. Ya, Innova bensin ini suaranya juga lebih halus sih suara mesinnya. Ya, getaran mesin pun lebih berkurang. Wah, suara luar begitu berisik. Ya. Begitu masuk, senyap, lebih nyaman, dan memang mobil Innova Zenix ini sangat worth it ya teman-teman untuk diperedam, karena mobil ini sudah nyaman, tinggal ditambahin peredam aja udah lebih perfect lagi lah untuk dari segi kenyamanan. Kalau untuk dari segi audio juga wajib sih minim tambah power processor lah, karena memang audio bawaannya ini suaranya itu ampang gitu, tipis, rasanya kurang greget gitu. Jadi paling enggak dengan penambahan power built-in processor pasti akan improve sound bawaannya walaupun tanpa mengganti perangkat lainnya ya. Oke, ini itu suara motor jauh lebih berkurang. Nah, ini kita coba dites di kecepatan 60. Silent. Nah, bantingan skoknya nggak kerasa, suaranya ya, bukan bantingannya, tapi suara bantingan skoknya lebih minim. Nah, jadi lebih nyaman di dalam kabin. Kalau di tengah bagaimana kameramen? Aman. Suara road noise lebih silent sih. Lebih silent ya. Sebelumnya masih kerasa ya. Untuk suara bantingan juga kerasa kan? Iya, karena stoknya itu lumayan baru kan, independen, jadi dia kayak bek. Bumpingnya kerasa ya. Iya. Sebelumnya kan kerasa ya. Sebelumnya itu kayak kerasa suaranya jeduk. Iya, nah itu saya yang di depan aja. Jadi waktu kita tes video yang Innova Zenix Hybrid tipe V yang di video ini, itu kerasa teman-teman. Itu padahal posisi saya di depan, nggak di tengah, itu kedengeran bumping skoknya itu itu kerasa. Ini lebih tereduksi ya. Iya, ya dari speedometer sudah kerasa sih. Kerasa jadi ya? Kayak skok untuk jalanan di Indonesia yang bumpy itu kayak bener-bener silent sih. Lebih tenang ya. Iya. Ya, jadi otomatis efeknya ini tidak hanya dirasakan untuk penumpang depan aja, tapi sampai penumpang baris ketiga pun saya yakin pasti akan merasakan bedanya sebelum dan sesudah peredam. Ini speed trap lagi, kecepatan 50. Silent. Jadi mobil ini juga terasa lebih antep gitu ya. Jadi bantingannya itu nggak ompong gitu. Berasa lebih kokoh ya. Iya. Ini kayak bukan mobil kaleng ya.
Nah, gimana teman-teman? Hasil peredamannya jauh kan antara sebelum dan sesudah. Jadi memang salah satu PR untuk Xenix ini yaitu peredam. Jadi peredaman di Xenix ini terutama di kaki-kakinya itu masih minim. Jadi pada saat mobil berjalan, pada saat suspensi itu bekerja, itu saya mungkin udah mention berkali-kali kalau ketika suspensi itu bekerja kayak masih masuk gitu bunyi suspensinya waktu mobilnya ada bantingan gitu. Nah, terasa banget bunyinya, dan pada saat akselerasi juga suara mesinnya itu masih masuk ke dalam kabin. Setelah kita peredam, suara bising-bising itu menjadi minim masuk ke dalam kabin sehingga di dalam mobil menjadi lebih nyaman. Jadi buat teman-teman yang punya Xenix ataupun mobil lainnya yang memiliki keluhan yang sama bisa langsung konsultasikan lewat WA atau Instagram di bawah ini. Dan untuk pembahasan mengenai car audio kita lanjut di part 2.